Nah, live dorong. Untuk tutup muka. Oke, oke, oke. Masuk aja. Dinas, Bapak Ibu Kadis, Bapak Ibu Kepala Seksi, staf, dan yang saya kasihi Bapak Ibu penyuluh yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Pada hari ini kita waktu mepet, sudah hari terakhir kita sebelum lebaran yang kita sudah libur. Jadi hari ini karena kita juga baru minggu lalu kita dapat sosialisasi menyangkut sosialisasi penetapan penerima tambahan penghasilan pegawai PPP. Jadi mungkin pada hari ini nanti sebentar kita menghadiri minggu lalu itu Ibu Kadis dengan Ibu Kasubag Keuangan, Kasubag Kepegawaian. Nanti sebentar Ibu Kadis akan menyampaikan apa-apa saja yang kemarin disampaikan oleh tim sosialisasi TPP. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu ketahui, kita tahun ini kita mulai TPP mulai dijalankan dan Tukin dan ULP dihilangkan ya. Mungkin di dinas teman-teman sudah tahu, tapi Bapak Ibu penyuluh atau Bapak Ibu yang di lapangan belum tahu. Jadi Tukin dan ULP dihilangkan, kita diganti dengan TPP. Mungkin tahun ini nanti Bapak Ibu sebentar dibacakan besarannya. Nanti mungkin Bapak Ibu lihat, jangan mengeluh dulu karena memang tahun ini kita APBD kita banyak pengeluaran, jadi memang kita agak kecil. Tapi mudah-mudahan tahun depan sudah ada perbaikan, mungkin sedikit meningkat ya. Jadi mungkin meningkat waktu, mungkin kita awali dulu semua kegiatan kita sosialisasi TPP pada hari ini. Kita awali dulu dengan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Elvin. Saudara Elvin, waktu kami persilakan. Dalam puji dan syukur Tuhan Yesus, kami kembalikan di hadapan hadiratmu atas segala kasih dan anugerahmu sehingga kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada ya Bapa. Bapa dalam surga, di saat pagi yang mulia ini kami keluarga besar
kawan-kawan multikultural dan perkebunan Batam, kami hadir di ruang pertemuan ini untuk melaksanakan pertemuan Tuhan Yesus. Biarlah dari awal pertemuan membawa hadirnya Tuhan, kiranya Engkau beracara dalam kegiatan ini agar semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dan sepenuh dengan kehendak Yesus. Berkati kami sekalian Tuhan Yesus yang berhadir di tempat ini, mulai dari Ibu Kepala Dinas, Ibu Sekretaris, para kepala bidang, kepala seksi, serta staf dan juga kami para penyuluh yang berhadir di tempat ini. Biarlah semuanya Tuhan Yesus kami boleh merasakan berkat, hikmat, dan kebijaksanaan yang berasal dari tangan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dan percayakan pertemuan kami di hari ini dalam tangan Tuhan sendiri. Demi Kristus Yesus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Hey, Shalom. shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, yang saya hormati Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu Kepala Seksi, Kasubag, staf, dan yang saya kasih kita banggakan Bapak Ibu penyuluh yang boleh hadir di pagi hari ini. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul. Dan sebelum saya lupa, saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua yang beragama Kristen Katolik yang merayakan Paskah beberapa hari yang lalu, dan kepada Bapak Ibu saudara-saudara Muslim yang menjalankan dan menunaikan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga amanah dan sampai dengan Lebaran nanti. Ya, baik Bapak Ibu, saya pagi ini senang ya, lihat semua hadir, senyum-senyum. Ini berarti tandanya semua sehat dan juga semakin semangat dalam bekerja sebagai staf dinas TPH Pun. Baik, kami coba untuk merapatkan dan membentukkan hari ini kita segera rapat dengan semua staf dalam rangka sosialisasi pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Merauke. Jadi peraturan ini baru keluar di tahun 2024, kemudian baru disosialisasikan di hari Jumat minggu lalu. Bagaimana penilaiannya, siapa-siapa yang berhak mendapatkan, kemudian berapa yang kita dapatkan. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Sekretaris, dengan berlakunya TPP banyak hal yang tidak berlaku lagi terkait dengan honor-honor kita. Kemudian ada ULP yang sudah tidak masuk di dalam situ. Ini semua bukan karena itu tidak bisa dilakukan, tapi memang tahun 2023-2024 pendanaan semua dialokasikan untuk pemilu. Ini sudah selesai pemilihan presiden, DPR, pusat, provinsi maupun kabupaten. Nanti di bulan November akan dilakukan pemilihan untuk kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota. Ini semua berpengaruh terhadap keuangan negara, sehingga seharusnya TPP ini bukan dibayarkan di tahun 2024, seharusnya sudah di tahun 2020. Tetapi sama 3 bulan, karena tadi saya sudah bilang 60% adalah kinerja, 40% disiplin. Kalau tidak masuk selama 3 bulan ini dengan izin, kemudian sakit, itu semua ada penilaiannya. Baik, ini dasar hukum yang memang harus diingat, yaitu Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang pemberian tambahan penghasilan untuk pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke. Nanti saya bacakan, tapi setelah itu nanti mungkin Ibu Poni atau teman-teman nanti bisa di-share saja ya, supaya baca lewat ini supaya lebih paham. Terus kemudian memutuskan menetapkan pemberian TPP pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke. Nah, pasal-pasal ini diatur, terus itu pasal 1-nya tuh tentang ketentuan umum, terus kemudian bab 2-nya tentang jam kerja. Jadi kita punya jam kerja yang kemarin yang sudah kita lewati di Januari sampai kemarin masuk April ini,
masuk jam 8, pulang jam 4:05. Tapi karena ada ketentuan khusus untuk hari-hari besar, hari-hari libur besar yang dalam rangka teman-teman yang berpuasa, maka kita ada yang pulangnya lebih tempo jam 3 dan juga di jam 3:30 ketika hari Jumat. Terus kemudian prinsip pemberian TPP juga diatur. Ini untuk prinsip pemberian TPP nanti kawan-kawan baca saja. Kita masuk di kriteria pemberian TPP. Ini yang paling penting. Jadi ini diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut: prestasi kerja, kemudian beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelancaran profesi, dan pertimbangan objektif lainnya. Untuk Kabupaten Merauke yang berlaku umum, kita cuma diberikan satu saja, yaitu beban kerja. Ya, Ibu Pon ya, kemarin kita ikuti beban kerja. Yang lain-lain macam pertimbangan objektif lainnya itu diberikan kepada dinas-dinas yang memang tertentu, macam Bapeda, keuangan, sama inspektorat, itu agak khusus. Kemudian yang berikut itu kita langsung saja karena ini dia punya penjelasan dari masing-masing bar. Disiplin sama absensi akan dinilai oleh Kominfo, sehingga Kominfo itu akan membuat satu aplikasi dan itu sudah berjalan. Mereka sudah langsung memakai dirinya sebagai pilot project di dinas Kominfo, namanya e-Mtago, elektronik Mtago. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir terkait dengan ujian nanti semua dialokasikan ke dalam Android. Yang penting Bapak Ibu punya Android. Semua punya Android ya? Ada yang tidak punya? Coba angkat tangan. Yang tidak punya? Betul tidak punya? Betul tidak punya? Oke, nanti terima TPP, kalau masuk berarti langsung. Tapi kalau tidak masuk berarti ya Om Yanci ya. Tapi semua punya ya Android ya? Yanci betul tidak punya? Nanti saya beli. Tapi khusus untuk dia saja yang aja. Ya, yang penting masuk kantor. Ya Yanci ya. Rajin ke BKPP-nya. Oke, nanti semua harus punya ini Android atau punya HP yang bisa memasukkan aplikasi Mtago-nya, ya. Kemudian Bapak Ibu misalkan datang, karena kita masuknya jam 8 ya, itu berlaku juga buat teman-teman penyuluh. Jadi nggak tidak ada spesial lagi. Jadi misalkan kita datang, kita berada di sekitar dalam keadaan masih di atas mobil atau motor, kita masih belum bisa sampai di kita punya e-Finjet. Kita bisa di aplikasi langsung jarak 20 meter, jaringan yang dibangun oleh teman-teman Kominfo, kita bisa pakai Mtago tadi untuk absensi. Bisa dipahami ini ya? Bisa Ibu. Dipahami dulu ini. Nah, untuk teman-teman penyuluh, saya sudah bilang dari waktu pertama harus berada di wilayah BKPP-nya. Kemarin yang pertama saya tanyakan tentang teman-teman, bagaimana dengan penyuluh-penyuluh yang punya wilayah kerjanya tuh jauh dari kita di sini. Jawaban Pak Kepala Dinas Kominfo simpel saja. Ibu buat daftar, saya sudah Ibu Erni buat daftar untuk semua penyuluh dengan wilayah BKPP-nya. Nanti mereka akan buat jaringan di masing-masing BKPP. Artinya Bapak Ibu harus berada di BKPP-nya. Tidak bisa sekarang lagi bolak-balik dari Merauke, harus berada di wilayah BKPP-nya. Jadi itu aturannya seperti itu. Jadi harus berada di BKPP-nya. Jadi sudah tidak bisa lagi kita bongkar lagi, karena semuanya baik di aplikasi. Parameter sebagai berikut: kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemarahan konstruksi, indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tadi saya sudah jelaskan ya. Kita punya indeks kapasitas fiskal daerah itu memang saat ini dialokasikan ke pemilu. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mendapatkan